Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan satu persatu. Di kolom komentar ini banyak pertanyaan dan ini ada akunnya @cangkokudu ya. Di sini bertanya seperti ini. Bang, saya kan beli kutut waktu di kios suaranya besar. Waktu dibawa ke rumah kok jadi suara kecil. Nah, ini sering pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sering menghinggapi di kolom komentar YouTube saya ini. Jadi kenapa kok burung perkutut yang sebelum kita pilih maupun di ombyokan maupun di kios yang sudah dipisah, yang tadinya suara besar kok saya beli dibawa di rumah kok jadi suaranya kecil, ataupun sebaliknya. Di kios itu suaranya kecil, saya memilih suara burung yang suaranya kecil, yang tipenya untuk lomba, speed, rapet, dan sebagainya. Setelah saya bawa pulang, kok suaranya jadi besar. Nah, ini saya akan ulas, kupas tuntas di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama, silakan simak video ini dari awal sampai akhir, supaya tidak gagal paham seperti itu ya. Jadi, seperti ini. Jadi saya pernah juga seperti yang dialami masnya ini, Mas Cangkol Kudu ini. Jadi saya beli burung perkutut yang suaranya besar. Pertama kali saya belajar ngombyok di ombyokan ya waktu itu di daerah Jogja. Itu perkututnya itu suara di dalam sangkar ombyokan tersebut itu suaranya saya kira itu paling besar di ombyokan tersebut. Ternyata setelah saya bawa pulang, setelah ngayer, setelah bunyi, setelah manggung, setelah gacor, kok suaranya jadi kecil. Nah, kenapa? Karena suara dudukan ataupun suara medoti ngrentengi di suara burung perkutut tersebut itu kadang ngapusi ataupun kadang tidak istilahnya ngeprank kita. Nah, setelah kita bawa pulang kok kecil suaranya ataupun standar biasa. Nah, biasanya seperti itu. Tidak menjamin suara besar di ombyokan ataupun duduk di ombyokan, suara nutut di ombyokan itu suara besar. Sampai rumah kita bawa pulang setelah ngayer itu besar ataupun gayer itu besar ataupun manggung itu besar, tidak. Tetapi sebaliknya, kita memilih burung perkutut suara kecil, kita pilih suara kecil ataupun suara sedang. Setelah kita sendirikan di sangkar yang sendiri di rumah, ternyata setelah jadi suaranya kok besar. Nah, ini dikarenakan banyak faktor ya. Karena faktor genetika burung perkutut tersebut ataupun faktor memang suara asli ataupun suara emas, suara terbaik burung perkutut tersebut itu belum dikeluarkan seperti itu. Jadi ada istilah suara emas burung perkutut. Jadi suara yang benar-benar burung perkutut itu memaksimalkan suara pada suara terbaik di burung perkutut tersebut. Seperti contohnya, setiap orang mempunyai suara masing-masing, tapi bila mana dia bernyanyi, dia mengeluarkan suara, biasanya itu dia itu suaranya ada yang fales, ada yang tidak fales, ada yang bagus, ada yang merdu, ada yang tidak merdu, ada yang tidak enak didengarkan. Seperti itu. Kalau di kerumunan orang banyak, istilahnya di ombyokan ya. Tetapi setelah sendiri di kamar mandi maupun di alam maupun di rumah, kok dia pinter nyanyi, padahal di pas waktu di ombyokan itu dia itu tidak pandai nyanyi. Lah, logikanya seperti itulah, seperti itu. Seperti gambaran kita pas waktu di kerumunan orang banyak tidak bisa nyanyi suara ala kadarnya, tetapi setelah sendiri di rumah kok nyanyinya bagus atau merdu ataupun enak didengar, cengkoknya bagus, suaranya bagus, lantang, powernya bagus, dan lain sebagainya. Begitu juga kita kembali ke burung perkutut seperti itu. Karena pertama dia suaranya itu besar karena dia istilahnya mental burung perkutut itu pas diombyokan karena kaget, karena kerumpulan sama burung perkutut lain, otomatis berkerumun sama burung perkutut jantan sama betina, seperti itu ya. Jadi paham di video kali ini ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai pasti pernah ya mengalami
memilih burung perkutut yang suaranya besar, setelah disangkar sendiri kok suaranya jadi kecil, ya, seperti itu. Ada juga faktor saya kembali melonjak ke depan sedikit. Ada faktor apa ya istilahnya itu, selain genetika ada faktor juga dari tingkat makanan burung perkutut tersebut. Nah, di makanan burung perkutut tersebut itu tidak doyan sama makanan utamanya pas waktu diombyokan itu apa. Nah, pas waktu kita beli di rumah itu makanannya dikasih apa. Lah itu sangat penting ya. Biasanya burung perkutut ombyokan saya belikan burung perkutut pakan kemasan seperti ponik, seperti gold coin, seperti lengkung, seperti makanan-makanan yang lain home industry maupun bikinan teman-teman kita di rumah itu juga bagus, asalkan sesuai kemampuan apa istilahnya kita membeli pakan tersebut dan sesuai konsistennya, tidak pakan tersebut gitu kita berikan pada burung perkutut. Istilahnya jangan ceglong-ceglong. Dari awal kita memberikan pakan merek A ataupun jenis merek A sampai besok-besok ya jangan digonta-ganti. Ibaratnya kita beri gold coin ya kita ganti gold coin terus. Kita ganti ponik, kita ganti ponik terus. Ya, kalau ponik sama gold coin terlalu panas, kita ganti pakai kita campur dengan pakanan tambahan seperti millet, seperti biji sawi, seperti otek dan lain sebagainya. Tetapi kalau burung perkututnya itu dari awal sudah suaranya besar sampai kita bawa ke rumah suaranya juga besar ataupun sesuai yang kita inginkan pas waktu kita pilih, ya kita beruntung ya, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau sebaliknya di suara ombyokan kok kita pilih suara besar sampai rumah kok suara nutut kecil itu, ataupun suara pas manggungnya di rumah kok kecil, ya itu tidak sesuai apa ya keinginan kita, otomatis kita juga akan istilahnya gelo ya, karena tidak sesuai keinginan pas pertama kali kita ngombyok, otomatis itu yang kita inginkan suara besar, tetapi sampai rumah kok suara kecil, ya itu banyak faktor tadi, genetika, ada faktor genetika keturunan itu tahu. Ada juga faktor yang mental, ada faktor juga dari makanan. Jadi banyak faktor ya. Jadi tidak bisa wah aku ngombyok di bagian-bagian tertentu ataupun daerah, nama daerah ya. Nama daerah dari Jawa Timur, tipenya seperti ini, kita harus paham juga. Dari Jawa Tengah, tipe burungnya seperti ini. Dari Jawa Barat tipe burungnya seperti ini. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Tidak bisa disamaratakan. Kalau untuk burung perkutut ombyokan itu ada bagusnya, ada yang tidak bagus atau sedang, ataupun ada yang biasa-biasa saja. Seperti itu. Seperti contoh manusia, kalau kita di daerah tertentu ya ada yang suaranya bagus, ada yang mentalnya bagus. Tetapi tiap daerah beda-beda, tiap koloni beda-beda, tiap diombyokan beda-beda. Ada yang kita memilih pertama, ada yang memilih burung katurangan, ada yang memilih burung perkutut irama diombyokan, ada yang memilih burung perkutut gacoran, ada yang memilih burung perkutut yang mempunyai ciri mati maupun sifat-sifat katurangan maupun ciri mati di ombyokan tersebut. Seperti itu ya. Jadi paham ya untuk teman-teman semua. Jadi kenapa memilih burung perkutut di ombyokan itu, kadang kita sering diprank. Terkadang suara di ombyokan itu suaranya besar, setelah kita bawa pulang kok suaranya kecil, lah seperti itu. Nah di situ. Karena apa? Saya bisa memahami, saya bisa bercerita seperti ini. Dari pertama kali saya ngombyok di ombyokan, pernah sering bahkan kadang satu hari bisa membawa perkutut ombyokan itu dulu pas saya awal-awal suka burung perkutut bisa 4 ekor, 5 ekor, 3 ekor, bahkan beberapa ekor itu setelah numpuk di rumah. Saya tahu, saya pahami, saya pelajari karakternya. Di ombyokan tadi kok suaranya besar sampai rumah kecil, ada yang sebaliknya. Di ombyokan tadi suara kecil sampai rumah jadi besar, seperti itu. Dan selain itu, saya saking penasarannya saya juga menurunkan beberapa ombyokan.
Jadi saya beli ombyokan dari Jawa Timur pernah, dari Jawa Tengah pernah, ya, dari daerah-daerah tertentu. Nah, jadi di rumah itu saya pelajari dari sekian ratus ombyokan itu, saya memilih untuk pembelajaran saya pribadi, walaupun sepanjang perjalanan saya memilih ombyokan itu ya juga saya menjualnya sama memahami karakter pembeli itu memilih yang bagaimana ya. Nah, itu saya secara tidak sadar, secara tidak langsung saya pembelajarannya langsung lewat situ. Jadi ada yang memilih suara besar, ada yang memilih suara irama, ada yang memilih suara yang gacor, yang speed rapat dan lain sebagainya. Nah, di situ memang banyak suka dukanya untuk ombyok atau mendatangkan ombyokan. Ya terkadang ada yang beberapa persentasenya itu dalam kematian banyak, ada persentasenya dalam kerugian banyak, dalam persentasenya dalam hal apapun itu dari kesabaran, dari tingkat memenuhi konsumen yang terbagus itu banyak ya, saya mengalaminya seperti itu. Jadi kenapa saya bisa bercerita seperti itu? Saya juga dulunya pemain ombyokan, juga mendatangkan ombyokan, juga membeli ombyokan. Jadi untuk bercerita seperti ini juga ada pengalamannya. Saya bisa bercerita seperti ini, ada pengalamannya, ada lajurnya, ada jalurnya seperti itu ya. Karena pernah mengalami seperti itu. Ya cukup sekian ya untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah komen di kolom komentar YouTube saya ini. Ada akunnya Cangkol Kudu, Mas Cangkol Kudu, yang sudah saya jawab di kolom komentar YouTube ini. Yang mempunyai pengalaman yang sama, mempunyai cerita yang sama, mempunyai perjalanan yang sama di video kali ini. Yang membeli burung perkutut suaranya besar sampai rumah kok kecil, bisa simak video ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham, supaya tidak istilahnya itu salah ya untuk menyimaknya. Terima kasih untuk semuanya. Pokoknya sehat selalu untuk semuanya. Saya doakan banyak rezeki yang barokah, yang berlimpah, diberi kemudahan selalu dalam segala hal, diberi apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan tercapai dalam waktu dekat ini. Terima kasih. Salam rahayu, salam kumania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.